Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan atas rahmat dari Allah sahabat milenial, kita dapat bertemu kembali dalam majelis ilmu yang bermanfaat, yaitu Khaybar, semangat dalam syiar. Hai sahabat milenial dan pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Insya Allah ya, kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam menjalani ibadah puasa. Masih di minggu pertama bulan Ramadan tentunya, dan seharusnya semangat puasanya harus masih membara ya sahabat milenial. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, pada episode 2 di Khaybar pada season 4 ini, kali ini saya ditemani oleh dai milenial kita nih, yaitu Kak Khailila Syahra Al-Madani, kelas 10-8 dari MAN 1 Jembrana. Kak Khailila ini biasanya dipanggil Kak Lala. Ayo kita sapa bareng-bareng ya sahabat milenial. Assalamualaikum Kak Lala. Waalaikumsalam Kak Adel. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak Adel. Lancar nggak tadi puasanya? Alhamdulillah lancar banget dong Kak Adel. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, tadi sahurnya pakai apa ya Kak? Aku tuh tadi sahur pakai nasi kan, terus sayurnya tuh pakai capcay, terus yang pelengkapnya tuh pakai abon ayam. Nah terus ditutup pakai teh hangat Kak Adel. Wah, menu sahurnya sehat sekali ya teman-teman. Perlu dicontoh nih menunya, biar kita semakin semangat puasanya. Perlu diketahui juga nih sahabat milenial, pada bulan Februari lalu, Kak Lala ini sempat memenangkan lomba pidato pada event komik di Stikom, Bali. Dan Masya Allah sekali ya, Kak Lala ini memenangkan juara 1, benar begitu Kak? Benar Kak Adel. Selamat ya Kak. Makasih Kak Adel. Semoga melalui Khaybar ini Kak Lala bisa menularkan semangat keilmuan dan prestasinya kepada sahabat milenial semua ya. Amin. Baiklah sahabat milenial, hari ini Kak Lala akan membawakan kajian dengan materi yang bertema belajar dari kisah dalam surah Luqman. Perlu kita ketahui bersama bahwa isi dari kisah dalam surah Luqman ini relate banget nih dengan kita yang Gen Z. Relate apa sih surah Luqman ini dengan kehidupan kita? Langsung saja ya, kita dengarkan bersama kajian yang akan disampaikan oleh Kak Lala. Silakan Kak. Terima kasih Kak Adel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kak Adel dan sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Halo Sobat Khaybar, gimana kabar kalian? Masih sehat nggak? Gimana nih puasanya? Masih kuat kan? Harus kuat dong. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul Belajar dari Kisah dalam Surat Luqman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengan anugerah Al-Quran, kitab suci yang penuh dengan petunjuk dan hikmah. Di antara surat-suratnya yang mengandung pelajaran yang mendalam adalah Surat Luqman. Dalam surat ini terdapat kisah serta nasihat yang sangat berharga bagi kita untuk memperbaiki akhlak dan memperkokoh iman. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih Kak Adel, surat Luqman itu surat yang keberapa sih dalam Al-Quran Kak Adel? Kayaknya surah yang ke-31. Iya, bener banget. Surat Luqman ini surat yang ke-31 dan termasuk ke dalam juz ke-21 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 34 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dan surat ini diturunkan setelah surat As-Saffat. Ngomong-ngomong surat Luqman,
Surat Luqman ini berceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya yang patut kita teladani, yang berisikan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertauhid ke jalan yang benar. Seperti yang Kak Adel bilang tadi, surat Luqman ini relate banget sama Gen Z. Para sahabat Khaybar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, Luqman itu siapa? Luqman itu menurut Ibnu Katsir, nama Luqman Al-Hakim adalah Luqman bin Unaqo' bin Sadun. Sedangkan mengenai asal-usul Luqman, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Luqman memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ilmu hikmah, ilmu yang sangat berguna bagi kepribadian manusia yang pada gilirannya juga bermanfaat bagi orang yang ada di sekitarnya, juga bagi alam semesta. Di dalam surat ini, Luqman Al-Hakim memberikan beberapa nasihat kepada anaknya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman ayat 13, 14, 16, 17, dan 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wa qsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Masya Allah. 5 ayat yang sudah saya baca tadi mempunyai kandungan, yakni yang pertama, Luqman berpesan bahwa jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang besar." Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Luqman memberikan nasihat yang sangat penting kepada anaknya agar selalu berbakti kepada orang tuanya. Hal ini menjadi salah satu pondasi utama dalam Islam karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. 3. Luqman kembali kepada akidah dengan memperkenalkan sifat Allah yang maha mengetahui segala sesuatu betapapun kecilnya, walaupun sebesar biji sawi, sebagaimana yang dilukiskan dalam ayat tersebut. 4. Luqman menasihati anaknya untuk selalu mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, sehingga diridhoi Allah. 5. Dan isi kandungan yang kelima ini adalah pentingnya berbakti kepada orang tua dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Ayat ini menekankan pentingnya berbicara dengan lemah lembut, sopan santun, dan penuh penghormatan kepada orang tua. Kak Adel dan sahabat milenial rahimakumullah. Dengan memahami dan mengamalkan beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam surat Luqman, kita dapat memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang dapat saya sampaikan menjadi bimbingan dan inspirasi untuk kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, menarik sekali ya apa yang disampaikan Kak Lala tadi. Saya bisa garis bawahi nih apa yang disampaikan oleh Kak Lala tadi, bahwa surah Luqman itu menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua dan menghormati kedua orang tua, dan pentingnya juga untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Luqman juga menjelaskan tentang janganlah pernah menyekutukan Allah. Materi ini penting sekali ya untuk kita semua sahabat milenial.
Apalagi kita hidup di tengah hingar-bingar kemajuan zaman yang dikelilingi oleh kemajuan teknologi. Maka ketetapan hati pada akidah dan keimanan itu sangatlah diperlukan supaya kita selamat dari fitnah akhir zaman. Benar begitu Kak Lala? Benar Kak Adel. Oke, langsung saja ya sahabat milenial. Sesi yang kedua yaitu sesi pertanyaan. Nah, ini kayaknya udah masuk ya beberapa pertanyaan melalui DM di Instagram Hyber. Dari pertanyaan yang sudah masuk, kita akan mengambil 2 pertanyaan random ya teman-teman. Kita bahas satu persatu dulu ya Kak. Iya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama adalah tadi disebutkan ya bahwa pada kandungan surah Luqman yang dijelaskan Kak Lala tadi menjelaskan makna pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaannya ialah bagaimana kita dapat meningkatkan kepatuhan dan penghormatan kepada orang tua berdasarkan kandungan dalam surah Luqman. Silakan dijawab ya Kak. Izin jawab ya Kak Adel. Jawabannya adalah dengan cara mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, membantu mereka di kebutuhan sehari-hari. Disebutkan dalam Al-Quran, berkata kepada orang tua saja tidak boleh teman-teman. Benar kan Kak Adel? Ya benar ya. Jadi itu dia jawaban pertanyaan yang pertama. Oke, langsung saja ya Kak, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke Kak Adel. Pertanyaan yang kedua yaitu disebutkan bahwa mempersekutukan Allah adalah sebuah kezoliman yang besar. Apakah membaca ramalan bintang atau zodiak itu termasuk ke dalam syirik? Jika terlanjur, apa yang harus dilakukan? Nah, untuk pertanyaan ini, Kak Lala, jadi memang untuk perihal percaya akan bintang atau zodiak, ini terjadi memang di sekitaran kita. Dan banyak anak-anak dan remaja-remaja dari Gen Z ini percaya atau menggantungkannya kepada bintang atau zodiak. Apakah ini boleh tidak dalam Islam? Silakan dijawab Kak. Oke Kak Adel. Nah, percaya kepada ramalan itu udah pasti jawabannya syirik ya teman-teman. Jika sudah telanjur, maka bertaubatlah kepada Allah dan memperbaiki iman dan takwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bertaubat dan hambanya yang suci. Jadi sahabat milenial, yang pertama, jika kita sudah terlanjur berbuat syirik, maka cepat-cepatlah berwudu, cepat-cepat sholat, dan bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan pernah mengulangi perbuatan yang sama, karena hal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah sekali. Terima kasih ya Kak Lala. Sama-sama Kak Adel. Atas materi kajian yang cukup membuat overthinking nih. Tentunya overthinking mengarah yang positif ya teman-teman. Sahabat milenial, nggak terasa ya kita udah ada di penghujung acara aja nih. Asik sekali ngobrol bersama Kak Lala dan belajar materi bersama Kak Lala. Semoga kajian ini dapat diridhai Allah dan bermanfaat bagi kalian semua. Amin, amin. Kami ucapkan terima kasih kepada para pembina dan kru Mustika yang telah membantu mengawal acara ini dengan baik. Sampai jumpa di Hyber episode selanjutnya, tentunya dengan materi dan dai milenial yang kece-kece. Jadi, selalu stay tune ya di YouTube Man1 Jibrana setiap hari Senin jam 5 sore. Semangat terus ya teman-teman puasanya. Saya Adelan Alvin Humairah, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada hilaf dan salah kata. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.